Kalian suruh pulaan keluarga di Medan, kalian suruh datang ke sini baru kalian tangani. Kayak mana kalian kayak gini? Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Buru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan membahas mengenai satu kejadian di rumah sakit Kota Tebing Tinggi, yaitu di Sumatera Utara. Jadi ada seorang wanita yang sakit dan mencoba untuk berobat di salah satu rumah sakit di Kota Tebing. Ya, ini info yang saya dapat ya. Jadi kakak ini sebenarnya berasal dari Kota Medan, tetapi sekarang dia bertempat tinggal di Kota Tebing Tinggi. Saya kurang pasti dia bekerja ataupun dia kuliah di sana. Jadi kakak ini sakit dan mencoba untuk berobat lah. Tapi sampai saja di rumah sakit, pihak rumah sakit atau dokter dan juga suster di situ tidak ingin menangani kakak ini dikarenakan dia datang tidak bersama keluarga begitu. Jadi disuruhlah nih ya kakak itu telepon mak bapaknya ya, keluarganya untuk datang supaya bisa ditangani begitu. Jadi kita akan tengok saja video kronologinya seperti apa lebih lengkap. Kalian suruh pulaan keluarga di Medan, kalian suruh datang ke sini baru kalian tangani. Kayak mana kalian kayak gini? Tadi dokternya bilang apa? Disuruh kan? Iya. Jadi kalau misalnya dia mati kayak mana? Nunggu keluarga datang. Ay, kering kali memang kalian nih ya. Kayak gini penanganan kalian cabut. Macam baru ini kalian buat ah. Kalau mau jelas lagi daftar jadi jelas gitu Pak. Kayak gini penanganan rumah sakit Bayangkari. Udah iya di sini ada buktinya kok. Ayo cabut. Kita laporkan orang ini. Ayo. Ayo. Gak ada otak kalian memang. Orang mau mati gini nggak mau kena name. Dokter apa ini? Dokter Doni Situmorang. Apa? Hah? Apa mau kau? Abang ada undang-undangnya, kakek kan di sini. Kita lapor. Iya. Dia mau tahan. Aku bilang nama dia juga yang bawa tapi Aku baru. Iya, aku. bilang nggak bisa. Mama aku kan di Medan kayak mereka. Dokternya bilang nggak bisa. Gimana kalian semua memang anjing? Oke, itu dia kronologinya ya pemirsa. Jadi kalau saya dengar tadi kakak itu atau pasien itu berkata dia sudah pernah opname. Ini kali kedua dia mau opname. Yang kali pertama memang dia tidak didampingi oleh keluarga dan bisa diopname ya. Tapi saya kurang jelas sama ada dia memang opname di rumah sakit yang sama atau rumah sakit yang lainnya. Ya, jadi yang saya kasihankan ya, Medan dan Tebing Tinggi itu lumayan jauh ya. Mau naik mobil ataupun naik kereta ya, itu jauh. Ya kurang lebih 1 jam 2 jam begitu, belum lagi macet begitu kan. Jadi ya, mungkin di rumah sakit itu punya undang-undang, tetapi kan undang-undang itu kan dibuat oleh tangan manusia. Kenapa tidak diutamakan dulu nyawa manusia? Saya pernah ya buat satu reaction yang saya share di channel saya mengenai satu video yang berisikan seorang anak kecil. Ini di Papua ya. Dia meninggal dunia karena pada awalnya dibawa ke rumah sakit yang pertama, tapi ditolak. Alasannya peralatannya tidak lengkap, so ditransfer ke tempat yang lain tanpa diberikan pertolongan pertama, sehingga di perjalanan anak kecil itu meninggal dunia. Jangan sampailah terjadi seperti ini kan, kasihan. Kita lihat tadi kakak itu ya, pasien itu sampai
menahan kesakitan, menangis, dan yang menyedihkan lagi dari situ disuruh ya, dokternya suruh atau undang-undang di situ menerapkan bahwa setiap pasien harus didampingi oleh keluarga. So keluarga kakak ini ya, pasien ini harus datang dari Medan ke tebing tinggi baru ditangani begitu. Ya kalau orangnya ya maaf cakap lah, amit-amit cabang bayi jangan sampai lah. Misalkan itu meninggal dunia duluan gimana coba? Karena kematian ini bukan kita tahu kan, nggak kita tahu berapa jam bisa datang begitu. Dalam detik itu juga bisa meninggal kan, lebih sadis lagi kan kalau orang itu meninggal kejadian seperti anak kecil yang di Papua itu begitu. Ya saya yakin ya, kalau saja ada wali kota ataupun gubernur di Medan itu ya sedang berada di rumah sakit tebing tinggi itu, pastilah mereka mengutamakan nyawa manusia, nyawa rakyatnya dulu diutamakan. Apalagi kalau ada Pak Presiden Jokowi, wow, paling pertama itu pasti disuruh tangani dulu itu kan. Ini kenapa kok nggak bisa? Itu kan saudara kita ya. Walaupun dia bukan penduduk di situ, ya dia orang Medan begitu, dan sama ada dia bekerja ataupun dia kuliah di situ di tebing tinggi itu, ya tetap saja kan dia warga negara Indonesia. Ya setidaknya ditangani dulu lah. Cuma saya juga agak sedih juga melihat kelakuan pasien dan juga si perekam video ini ya, agak arogan sekali karena nyenggak begitu. Kita kan bisa ya diskusi dengan kepala dingin, nggak perlu kita membentak-bentak seperti itu. Bagaimanapun dokter dan suster itu banyak juga jasanya untuk kita. Cuma ya menyedihkan itu kenapa harus dipersusah begitu kan. Dia kan sudah sakit, dia minta opname, yang ngantar juga orang yang sama yang pernah nemani dia opname. Apa salahnya dikasih pertolongan pertama, ditangani dulu, dikasih obat apa ya kan. Lihat saja sampai mereka pulang, ya pantesan saja ya kan mereka ngamuk-ngamuk. Ini viral loh di TikTok ya. Jadi semoga aja kejadian ini tidak terulang lagi, dan tujuan saya untuk mereaction video ini agar terbagi dan juga tersebar ya hingga sampai ke tangan-tangan atasan kita ya, pemimpin-pemimpin kita, agar lebih lagi memperbaiki ya. Yang saya harapkan bisa dilihat oleh Menteri Kesehatan lah ya kan, karena setiap undang-undang itu kan kita turutin, kita lakukan, tapi lihat kondisinya ini kan mengenai nyawa manusia, nggak bisa rupanya kita tolak dulu undang-undang atau peraturan itu begitu kan ya. Saya harap bisa diperbaikilah peraturan ini ya, diutamakan dulu nyawa orang dari undang-undang begitu. Jadi kita nggak usah aneh lah ya, kenapa rakyat Indonesia ramai yang berobat pergi ke luar negeri. Ya alasannya seperti ini. Satu, karena layanannya di luar negeri itu lebih memuaskan hati ya, kita dilayan dengan baik dan juga fasilitasnya juga bagus. Selain juga obat-obatannya mungkin juga terjamin begitu kan. Ya semoga bisa dicontohi lah ya, karena saya belum pernah dengar itu kejadian seperti ini. Asal pemirsa tahu ya, kalau di Malaysia, ini saya share sedikit ya. Kalau di Malaysia pergi ke rumah sakit ya hanya bawa IC untuk orang warga negara Malaysia ya. Tapi seperti kami yang bukan warga negara datang ke rumah sakit ingin berobat, just bawa paspor saja, kad pengenalan saja. Bahkan yang tidak punya dokumen sah saja pun ditangani dulu. Karena di sini nyawa sangat berharga. Itulah ya.
Semoga kita bisa lebih baik lagi lah dalam kesehatan ataupun penanganan medis seperti itu ya. Jadi ya itu sajalah, saya nggak mau komentar yang banyak-banyak karena saya lihat juga pasien yang ngantar pasien ini cukup arogan, nyenggak dokter begitu kan, itu kan nggak baik ya begitu. Jadi itu sajalah nasihat untuk kita semua. Kita harusnya menyelesaikan masalah itu dengan kepala yang dingin. Tapi kalau udah sakitnya ngeresap sekali itu gimana mau kepala dingin ya kan? Ya kan, ini kan menyangkut nyawa. Kalau orangnya mati di situ di tempat itu, apa nggak nyesal tuh rumah sakit kan? Oke, jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye bye.